Ini ada juga, Ustadz, lagi rame sebenarnya tentang beredar, saya menyebutnya ini licik, Ustadz. Ya, kelicikan dari mereka untuk menjatuhkan antum. Beredar screenshotan bahwa antum chattingan katanya sama santri fulan, bahwa antum ditantang dialog, cuman antum menolak katanya dengan alasan yang tidak. Itu bagaimana, Ustaz? Iya. Saya juga sudah baca seperti apa chattingannya. Dan itu 100% saya yakin bukan antum. Iya. Jadi itu waktu itu ada yang bikin status di Facebook. Ya. Namanya Ahdi Afandi. Ya. Nah, Pak Ahdi Afandi ini ingin mendiskusikan langsung tentang kitabnya Ibnu Iyas. Tarikh Mesir. Yang saya katakan Ibnu Iyas tidak punya tarikh Mesir. Ya, karena yang ditulis, judul kitab yang ditulis oleh Ibnu Iyas itu bukan tarikh Mesir. Walaupun memang dalam buku itu ada pembahasan tentang tarikh Mesir. Tarikh Mesir itu kan artinya sejarah Mesir. Sejarah Mesir. Ya. Nah, jadi beliau mengajak saya untuk diskusi live Facebook. Jadi niat saya waktu itu adalah mengademkan biar nggak terlalu panas. Saya katakan gimana beliau mengajak mau diskusi live Facebook atau mau gimana? Jadi saya jawab, saya katakan ya mending ketemu langsung aja sambil ngopi. Kalau antum itu masih DM-an di media sosial. Yes, betul sekali. Saya katakan kalau antum di Jakarta, saya jemput di bandara. Adem kan? Adem. Setelah itu beliaunya balas, katanya, iya, kalau begitu DM nomor antum. Ya, awalnya saya juga minta DM nomornya. Akhirnya karena beliau beralasan sedang nyetir, ya, karena saya juga lagi nyetir juga waktu itu sebenarnya. Akhirnya saya kirim nomor saya. Setelah saya kirim nomor saya, dibalas di DM itu, beliau katakan, ini kok nomor antum nggak terdaftar. Padahal WA saya aktif. Iya. Oh, mungkin jaringan atau mungkin belum di save atau gimana. Ya saya berbaik sangka aja. Beberapa hari berikutnya tiba-tiba ada akun bodong. Akun bodong? Ya, entah akun siapa, pakai nomor-nomor gitu namanya. Katanya saudara Ahdi Afandi ini menyebarkan isi chat antara dia sama saya, dengan saya. Saya baca itu screenshotnya. Nama Abu Zakaria tapi kayak dicoret. Ya. Terus yang anehnya itu saya membalas itu pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Saya sudah 100% tidak percaya bahwa itu beliau. Ya. Karena pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Ya memang istri saya orang Jawa, tapi saya nggak ngerti. Kalau berkomunikasi, semua teman-teman yang pernah berkomunikasi dengan saya di WA atau langsung ketemu, saya nggak pernah menggunakan bahasa Jawa karena saya memang tidak mengerti bahasa Jawa. Karena saya bukan orang Jawa, saya orang Makassar. Tuh, sudah terbantah. Yang kedua, foto profilnya itu ada foto profil. Antum punya nomor saya kan? Iya. Saya ada foto profilnya nggak? Nggak ada. Nggak ada foto profilnya. Jadi setelah itu tiba-tiba ada lagi akun yang bernama Al-Kafi Muhammad Barkoya. Itu gimana lagi? Sama, itu begitu juga. Framingannya ditampilkan isi chat itu yang katanya mau ketemu, ternyata pas di DM, pas di WA, saya bilang antum cari ustadz lain aja yang lebih pas buat dialog. Oh. Padahal saya nggak pernah chatan dengan mereka, saudara Ahdi Afandi ini. Chat di WA loh ya, nggak ada chat WA, nggak ada. Nggak ada chat WA. Nggak ada chat WA. Oke, itu dua. Kemudian baru-baru tadi Ahdi Afandi sendiri yang bikin postingan 38 menit yang lalu tadi sebelum di hari ini. Ya. Katanya kalian dan orang-orang Wahabi memframing Gus Ajir Ubaidillah begini dan begitu. Bahkan sampai diberi gelar kehormatan yang tidak hormat. Al-Kazzab, pembohong, pendusta, Ustadz Wikipedia, ngajar santrinya dengan Google dan lain-lain. Ya. Tapi saat kami ajak diskusi membuktikan siapa yang pantas menyandang gelar-gelar di atas, Ustadz Salafi Wahabi atau Aswajah. Ente malah menggagalkan. Jawaban singkat dan padat, ya katanya jawaban saya singkat dan padat. Bismillah, maaf tak ada waktu. Subhanallah. Ya Allah. Demi Allah, saya tidak pernah chat sama Pak Ahdi Afandi ini. Nggak ada chat WA, nggak ada. Wallah nggak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berani mereka. Ya Allah. Jadi saya pribadi ya,
Kalau yang begitu-begitu nggak terlalu nggak terlalu pusing. Ya. Cuman kenapa mereka berani begitu, Ustaz? Ya, kalau saya melihat ya wallahu alam, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Apalagi melihat tadi ya julukan-julukan, katanya mereka sakit hati, mereka sedih ketika ada julukan yang sedemikian kepada golongan mereka. Sedangkan golongan mereka dari dulu sebelum saya membahas takhayul dan khurafat, saya sudah melihat sebenarnya teriakan-teriakan Wahabi, wawasan hanya bid'ah, salafi fikir, setan ala santu banyu. Itu sudah tahunan yang lalu. Kalimat-kalimat seperti itu mereka lemparkan batu kepada rumah orang. Ketika ada netizen nih, bukan ustadz salafi, melemparkan hal yang tidak begitu menyakitkan sebenarnya. Seolah-olah mereka merasa paling sakit hati, Ustaz. Ya, playing victim. Ya, seakan-akan mereka lah korban. Ya, padahal kita nggak pernah. Ya, saya kemarin mengatakan Gus Ajir lihat Wikipedia, ya karena memang itu fakta. Dan memang ada buktinya. Dan saya sudah buktikan itu. Setelah itu ya netizen mau berkomentar apa ini dan itu, ya kita nggak bisa. Inilah yang saya katakan, ya kita kalau bermain media sosial itu nggak usah cengeng gitu loh. Iya, benar. Netizen itu nggak bisa kita halangi mereka untuk berkomentar. Iya. Mereka berkomentar semau mereka, dan kalau kita sebagai seorang muslim, kita menjaga komentar kita, ucapan kita. Karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita tulis itu akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Makanya saya tidak balas, ya saya dikatakan macam-macam, makian-makian itu banyak. Nah, ini antum nanti antum bisa tampilkan nanti ini ya makian-makian, komentar-komentar saya di tag kemudian dimaki dan segala macam. Saya tidak balas. Foto diedit-edit. Iya. Iya. Foto diedit, ya kemudian di framing dengan framingan saya nggak balas. Iya. Karena saya yakin 100% bahwa semua apa yang kita perbuat itu akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul, Ustaz. Nah, saya mengatakan sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Gus Ajir, semoga Allah berikan taufik kepada beliau untuk berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin. Saya katakan itu sesuai dengan fakta. Iya. Karena saya teliti videonya. Saya lihat, saya cari, saya buka, saya teliti. Oh, ternyata di Wikipedia. Beliau ambil atau baca dari Wikipedia. Seperti itu. Nah, dan itu ada nanti pembahasan khusus insya Allah. Kita akan bahas tentang kitab Asy-Syaraful Muhattam itu. Kita akan buktikan bahwa kitab Asy-Syaraful Muhattam itu bukan karya Imam As-Suyuti rahimahullah. Ya. Dan bahkan Ustadz, saya langsung men-DM Gus Ajir langsung ketika beliau itu memposting video yang nyorot HP antum itu. Ya. Kan di framing antum sibuk buka Google nyari referensi. Padahal saya duduk di samping antum, saya bisa lihat data yang ada di laptop dan di buku. Saya sampai tanya kepada Gus Ajir, teman-teman, bahwa kalau memang Ustadz Abu Zakaria atau Ustadz Muhammad Tamrin mengambil referensi dari Google, karena kan di framing sibuk di Google, coba kalian, atau Gus Ajir sendiri sampai hari ini, sampai video ini dibuat, sudah lebih 5 hari, beliau tidak menjawab pertanyaan saya. Coba Gus, kalau memang Ustadz Tamrin membawakan dalil dari Google, paparkan apa dalilnya. Dhaif, maudhu, atau sahih itu dalil. Karena Google itu mesin pencarian, teman-teman. Siapapun bisa googling, bisa cari. Jadi, kalau memang kalian punya bukti, Ustadz Tamrin ngambil dalil dari Google, silahkan paparkan. Ini di minus sekian, dalilnya ini. Sedangkan dalilnya dhaif, silahkan. Tapi sampai hari ini, tidak ada jawaban, Ustaz. Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita semua untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, ketika kita bertanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, atau kita mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, itu bukan berarti kita menolak ulama. Iya. Karena itu memang wasiat para ulama kita. Dari apa yang kita baca dari para ulama, memang seperti itu. Ya, bukan berarti kita nggak belajar usul fikih. Bukan berarti kita tidak mengikuti ijma dan kias atau para ulama. Enggak. Kita ikuti, kita baca. Justru dari hasil bacaan kita ya seperti itu. Apalagi ini sudah jelas ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 59, itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sudah bawakan tafsir dari Al-Imam At-Tabari, tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir. Mereka membawakan riwayat-riwayat dari para ulama us-salaf. Iya. Nah, jadi sudah sangat terang benderang. Iya.
sangat terang benderang, fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada yang lain setelah kebenaran kecuali kesesatan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk selalu berada di atas kebenaran, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Amin.